Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Putri Angelita Nur dengan NIM 24050107054. Di sini saya akan mempresentasikan tentang LCT literasi dengan judul Model Penguatan Literasi Digital melalui Pemanfaatan e-learning. Pertama, di sini ada pendahuluan. Kita akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan. Yang pertama, latar belakang. Di era revolusi keempat, yang dikenal dengan revolusi digital, semua informasi dapat diperoleh dengan real time dan cepat di mana saja dan kapan saja. Adanya mesin mencari membantu seseorang mencari bahan rujukan yang diinginkannya secara cepat dan pembiayaan rendah. Hal ini karena bahan ajar dan aktivitas interaksi telah terdigitalisasi oleh kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi informasi menjadi bagian munculnya era revolusi digital di Indonesia. Perkembangannya yang sangat pesat mampu memberikan pengaruh besar dan mendominasi seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk di dunia pendidikan. Tuntutan akademik pada tiap jenjang pendidikan Indonesia berbeda-beda. Digital Age dalam dunia pendidikan khususnya pada pendidikan tinggi memiliki konsekuensi berupa desain pembelajaran dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Media digital dapat menyajikan materi belajar secara kontekstual, audio maupun visual secara menarik dan interaktif. Di sini ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam fokus literasi digital dan pemanfaatan ICT atau Information Communication and Technology. Dalam dunia pendidikan khususnya tentang pemanfaatan e-learning, penelitian tentang e-learning juga pernah dilakukan oleh Chandrawati tentang pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Yang kedua, rumusan masalah. Di sini kita akan menjelaskan rumusan masalahnya, yaitu digital age dalam dunia pendidikan khususnya pada pendidikan tinggi memiliki konsekuensi berupa desain pembelajaran dengan memanfaatkan media digital sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Media di digital ini dapat menyajikan materi pembelajaran secara kontekstual, audio maupun visual secara menarik dan interaktif. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan fokus literasi digital dan pemanfaatan ICT atau Information Communication and Technology dalam dunia pendidikan khususnya tentang manfaatan e-learning domain digital age. Literasi yang terdiri dari 8 aspek, yakni dasar ilmiah, informasi visual, teknologi, dan literasi multikultural serta kesadaran global. Mengembangkan model penguatan literasi digital yang struktur dan efektif menunjukkan adanya kebutuhan untuk model pembelajaran literasi digital yang terstruktur dan mudah diintegrasikan dengan e-learning sehingga diperlukan perumusan cara dan komponen apa saja yang harus ada dalam model tersebut agar dapat efektif digunakan di universitas. Pemanfaatan e-learning sebagai bentuk literasi digital khususnya elemen communication and collaboration berupa partisipasi aktif dalam jaringan digital untuk kegiatan pembelajaran. Teknis analisis data dilakukan berdasarkan Carroll Niles and Huberman. Ada di sini 3 proses tahapan dalam analisa data, yaitu ada reduksi, display data, cosplay data menurut internasi peneliti. Di sini literasi digital meliputi kemampuan untuk mengakses, mengelola, dan mengevaluasi informasi digital secara kritis serta menggunakan teknologi secara efektif. Literasi digital mencakup pemahaman akan informasi digital, keamanan etika, dan kemampuan kritis terhadap konten. Di sini yang kedua ada model penguatan literasi digital. Penguatan literasi digital melalui e-learning dapat dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran yang mendorong eksplorasi teknologi, meningkatkan pemahaman digital, dan mempromosikan praktek aman dan etis di dunia maya. Yang ketiga, e-learning sebagai media pembelajaran. E-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyampaikan bahan ajar dan berinteraksi dalam jaringan. Sini reduksi dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Penyediaan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan alur ketiga dalam teknik analisis
analisis data serta reduksi penyajian data. Triangularisasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar abstrak dengan menggunakan metode ganda. Teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan diri berbagai teknik dan sumber data yang ada. Untuk mengetahui kemampuan literasi digital, mengampu mata kuliah dasar prodi ilmu komunikasi terbagi dalam 3 kategori, yaitu keterampilan use skill, pemahaman kritis critical understanding, dan kemampuan komunikatif atau communicative abilities, kemampuan individual, mengampu mata kuliah dasar di prodi ilmu komunikasi. Yang ketiga, di sini ada batasan masalah. Ini adalah gambar tentang kategori individual competence yang berisi tentang use skill, critical understanding, and communication abilities. Dan di samping di sini ada metode learning. Ya, bisa dilihat untuk teman-teman. Dan selanjutnya terdapat 3 kriteria dalam menguatkan kemampuan literasi digital melalui pemanfaatan e-learning. E-learning dalam pembelajaran berfungsi sebagai suplemen yang sifatnya pilihan, komplement atau pelengkap, atau substitusi kriteria literasi digital. Yang pertama adalah use skill. Di sini use skill merupakan keahlian dalam aktivitas akses dan pengoperasian media. Use skill memiliki 3 kriteria, yaitu keahlian dalam menggunakan media secara standar atau rendah, keahlian secara aktif dalam penggunaan media, dan keahlian yang tinggi menggunakan dan memanfaatkan media. Indikator keterampilan atau use skill khususnya pada manfaatan komputer dan akses internet terdiri dari kepemilikan komputer atau laptop, penggunaan komputer atau laptop, kepemilikan akun media sosial, dan email, situs yang sering dikunjungi, yaitu download dan upload. Dengan adanya e-learning sebagai media pembelajaran digital, kemampuan critical understanding akan terus meningkat. Hasil observasi ditemukan bahwa sebelum menggunakan dan memanfaatkan e-learning, kemampuan komunikatif abilities dalam proses pembelajaran belum dilakukan. Dengan adanya e-learning sebagai media pembelajaran virtual, kemampuan subjek penelitian dalam kriteria communicative abilities tentu akan meningkat. Penggunaan media baru berupa e-learning dalam proses pembelajaran merupakan implementasi elemen communication and collaboration dalam literasi digital. Di dalamnya terdapat komponen individual kompetensi yang terdiri dari use skill, critical understanding, dan communicative abilities. Peningkatan ketiga komponen tersebut melalui pemanfaatan e-learning membuat kemampuan literasi digital komunikator akan semakin kuat. Di sini yang terakhir ada tujuan. Tujuan dari literasi ini yaitu pertama, meningkatkan keterampilan literasi digital mahasiswa dan dosen. Yang kedua, memfasilitasi penggunaan e-learning secara efektif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan tinggi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan kolaborasi digital. Keempat, menciptakan lingkungan pembelajaran yang fleksibel dan inovatif. Dan yang terakhir, menumbuhkan kesadaran keamanan dan etika digital. Kesimpulannya dari program model penguatan literasi digital melalui pemanfaatan e-learning ini untuk mahasiswa dan dosen bertujuan untuk mengembangkan keterampilan literasi digital yang mendalam di kalangan mahasiswa dan dosen guna mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan efisien di era digital. Melalui penerapan e-learning, program ini tidak hanya fokus pada peningkatan kemampuan teknis dalam menggunakan platform digital, tetapi juga menekankan pentingnya berpikir kritis terhadap informasi digital, kolaborasi daring, serta kesadaran akan keamanan dan etika digital. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.